Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Jopan Maulana di LWD Channel. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan mendefinisikan apa sih yang disebut dengan sistem operasi. Pasti bagi kalian yang penggemar IT dan programming lainnya pasti sudah mengenal apa yang disebut dengan sistem operasi. Baik teman-teman, definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengolah sumber daya, resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user brainware. Jika kita analogikan sederhana, hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya OS. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Nah, langsung saja kepada intinya, yaitu bagaimana sih kerentanan sistem operasi Linux, Windows, dan Mac OS. Oke, untuk yang pertama, bagaimana perbandingan kerentanan sistem operasi Windows, Linux, dan macOS terhadap virus. Yang kedua, bagaimana perbandingan sistem keamanan jaringan pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan kemudahan membuka password user secara ilegal pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Oke, sebelum kita memasuki kepada kerentanan sistem operasi, saya akan mendefinisikan dan menjelaskan sistem operasi yang bernama Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Dengan lisensi bebas dan sumber terbukanya, lisensi publik umum GNU, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan distribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Baik, untuk sekarang apa aja sih kerentanan yang dimiliki oleh Linux itu? Linux mewarisi tradisi unik yang mendukung file permission. Dugaan macam ini mencegah perubahan atau penghapusan file tanpa izin dari pemiliknya. Lagi pula, virus pada dasarnya tidak dikendali dalam sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux itu basisnya open source. Linux itu gratis, namun ada beberapa distro Linux yang berbayar, tapi sebenarnya source code itu dibuka untuk siapa saja. Jadi Linux sangat fleksibel dan mudah dikustomisasi. Hal ini menjadikan sangat cocok bagi penggunaan spesifik, misal hanya digunakan untuk beberapa fungsi tertentu saja. Misal hanya digunakan untuk web server. Karena gratis, tidak ada lagi alasan untuk membajak Linux. Hal ini menyebabkan orang tidak membuat program atau crack, tidak seperti Windows yang memiliki banyak sekali patch dan program berbayar yang disebarkan secara gratis. Program tersebut sebenarnya bisa saja berisi virus yang bisa menyusup ke sistem operasi Windows yang sangat lemah dan rentan. Ya teman-teman, sekarang kita beralih kepada Microsoft Windows. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows saja adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows Metafile juga disebut metafile gambar eksekusi kode dan singkat MICE adalah kerentanan keamanan di jalan beberapa versi dari Microsoft Windows System operasi ditangani gambar di Windows Metafile format. Ini memungkinkan kode arbiter untuk dieksekusi pada komputer yang terpengaruh tanpa izin penggunanya. Ditemukan pada 27 Desember 2005 dan laporan pertama dari komputer yang terpengaruh diumumkan dalam 24 jam. Microsoft merilis pembaruan prioritas tinggi untuk menghilangkan kerentanan ini melalui pembaruan Windows pada
tanggal 5 Januari 2006. Serangan menggunakan kerentanan ini dikenal sebagai eksploitasi WMF. Kerentanan terletak di GDI 32.ll dan ada di semua versi Microsoft Windows dari Windows 3.0 hingga Windows Service 2003 R2. Namun, vektor serangan hanya ada di Windows versi NT, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, dan Windows Server 2003. Eksploitasi mengambil keuntungan dari kerentanan pada sistem berbasis Windows NT, kecuali ditambal lebih rentan daripada versi sebelumnya. Karena instalasi default mereka memungkinkan eksekusi kode Windows Metafile. Sumber kerentanan versi Windows yang lebih baru tidak memiliki kerentanan ini. Ya teman-teman, segitu saja untuk Microsoft Windows. Kita beralih ke macOS. macOS adalah singkatan dari Macintosh Operating System. macOS diciptakan oleh perusahaan Apple Inc. dengan desain yang elegan tapi mudah digunakan oleh sang pengguna. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface atau yang disingkat GUI. macOS dirancang dengan fitur security oriented sehingga macOS sulit diganggu oleh serangan konstan virus dan malware. Jadi bisa dibilang benteng pertahanan macOS sangat kuat menghadapi serangan virus. Perlindungan runtime yang canggih dari segi teknis di macOS bekerja langsung di inti Mac untuk menjaga sistem Anda aman dari gangguan malware. Ini diawali dengan perangkat lunak antivirus canggih yang diciptakan untuk memblokir dan menghapus malware. Teknologi seperti XG, Execute Disable, ASLR, Address Space Layout Randomization, dan SIP System Integrity Protection menyulitkan malware untuk membuat kerusakan. Dan teknologi tersebut memastikan bahwa proses yang memiliki izin root tidak dapat mengubah file sistem yang sangat penting. Ya teman-teman, kita sudah melewati bagaimana perbandingan kerentanan sistem operasi Windows, Linux, dan macOS terhadap virus. Dan untuk sekarang kita beralih ke bagaimana perbandingan sistem keamanan jaringan pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Dan untuk yang pertama kita akan membahas keamanan jaringan operasi Windows. Kecanggihan sistem keamanan ini tentu sangat membantu peran antivirus yang kamu instalasikan pada notebook atau gadget Anda. Fitur aplikasi locker adalah salah satu fitur. Pembaruan keamanan ini menyelesaikan kerentanan diungkapkan kepada publik pada Microsoft Windows. Kerentanan dapat memungkinkan peningkatan hak istimewa jika seseorang penyerang logon ke sistem dan sistem operasi Windows yang sudah mulai menjalankan aplikasi khusus yang telah diaplikasikan pada Windows 7. Seorang penyerang dikonfirmasi yang berhasil mengeksploitasi kelemahan alat pengontrolan akses antar jaringan ini dapat memotong cek izin yang membuat Linux dapat memilih host dilakukan selama yang berhak atau tidak berhak mengaksesnya. Pada bungsil firewall Microsoft antara lain sebagai modifikasi change, komponen Microsoft Windows, application compatibility, dan mengeksekusi kode berikut. Analisa dan filtering paket arbitrary dengan hak tinggi yang ada. Pernyataan resmi Microsoft pada media. Oke, kita lanjut kepada keamanan jaringan di Linux. Tindakan akun pemakai, kekuasaan dalam satu akun yaitu root, sehingga mudah dalam blocking konten dan protokol seperti Applet Java, ActiveX, VBScript, cookies. Autentikasi koneksi dan enkripsi administrasi sistem menjalankan enkripsi dalam identitas kecerobohan salah satu user, tidak user. Integritas satu session dan melapisi berpengaruh kepada sistem secara data dengan algoritma enkripsi seperti keseluruhan, dash, triple dash, blowfish, IPsec, SSH. Masing-masing user memiliki privasi yang ketat, MD5, IDEA, dan sebagainya. Adapun tipe firewall Linux adalah application proxy firewall atau application control access secara diskresi.
Setiap akun memiliki username dan password sendiri. Oke, kita langsung beralih ke keamanan jaringan di macOS. macOS selalu dianggap sebagai sistem operasi komputer yang lebih aman dalam menghadapi serangan malware dibanding Windows. Namun sepertinya asumsi tersebut sudah diberlakukan. Baru-baru ini pembuat aplikasi antivirus Malwarebytes merilis data tahunan terkait penyebaran malware sepanjang tahun 2019. Untuk pertama kalinya, ancaman malware yang spesifik terhadap Mac lebih besar daripada Windows dengan rasio 2:1. Sebagaimana dikutip dari Gizmodo pada Rabu 12/2/2020, volume ancaman malware terhadap macOS meningkat hingga 400% dibanding setahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi karena semakin banyak jumlah pengguna Mac di seluruh dunia. Ringkasnya, semakin banyak orang yang menggunakan sistem operasi buatan Apple ini, maka semakin gencar pula para peretas menyerang OS buatan Apple ini. Selain itu, Malwarebytes juga menghitung jumlah ancaman per endpoint terhadap Mac OS dan Windows. Hasilnya, mereka mendeteksi rata-rata 11 ancaman per endpoint Mac dibanding 5,8 ancaman per endpoint PC. Merujuk pada laporan yang sama, jenis ancaman yang diterima pengguna Mac OS juga berbeda dengan yang diterima Windows. Ancaman yang paling umum ditemukan di Mac OS berbentuk adware dan aplikasi yang tidak diinginkan. Dalam kurung PUPS. Sekedar informasi, PUPS biasanya menyerupai aplikasi yang berguna, tapi memaksakan untuk masuk ke dalam sistem dengan marketing yang agresif dan invasif. PUPS yang paling banyak ditemui menyerang macOS adalah aplikasi bersih-bersih data seperti MacKeeper dan MacBooster. Ya teman-teman, tidak kerasa kita sudah menginjak ke nomor yang ketiga, yaitu bagaimana perbandingan kemudahan membuka password user secara ilegal pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Langsung saja ke nomor yang pertama. Windows. Menurut saya kalau membuka password atau cracking lebih mudah Windows. Kenapa? Dikarenakan Windows lebih fleksibel untuk di-crack. Penggunaan Windows belum sepenuhnya mengetahui tentang fitur keamanan yang disediakan sistem operasi, sehingga belum banyak yang menggunakan fitur keamanan tersebut, kecuali terhadap fitur yang diterapkan otomatis oleh pihak Microsoft Windows-nya. Lalu yang kedua, Linux. Password adalah garda depan dalam pelindungan sistem apapun termasuk Linux. SSH tanpa password dapat menjadi opsi lain, tetapi pada akhirnya Anda tetap membutuhkan password yang kuat sebagai opsi terbaik. Memiliki password yang kuat membuat sistem Anda lebih aman. Dan yang terakhir adalah macOS. Penggunaan Macintosh dapat disimpulkan bahwa belum banyak penggunaan komputer yang menggunakan sistem operasi Macintosh. Karena sistem operasi ini hanya dapat berjalan pada perangkat produk Macintosh itu sendiri. Penggunaan yang sudah menggunakan sistem operasi Macintosh merasa aman terhadap fitur keamanan yang diberikan Macintosh dalam mengamankan data pengguna dan sistemnya dari berbagai ancaman yang membahayakan komputer. Hal ini karena sistem operasi Macintosh tidak bisa ditembus oleh virus dan worm karena menggunakan security orientasi. Dan data yang disimpan bisa dienkripsi sepenuhnya menggunakan file paut sehingga aman terhadap pencurian data. Tapi jangan khawatir, sistem operasi desktop terbaru Apple, macOS High Sierra, mulai bisa diunduh pada akhir November 2017 lalu. Namun kini sebuah lubang keamanan atau disebut dengan bug besar ditemukan di sistem operasi yang menjalankan komputer dan laptop buatan Apple ini. Bug ini terdapat di bagian user and group dari menu sistem preferences, memungkinkan siapa saja mengakses kontrol administratif komputer tanpa membutuhkan password. Di komputer yang menjalankan macOS High Sierra, entah itu Mac, MacBook Air, atau MacBook Pro yang tidak terkunci, seorang bisa mendapat akses root user hanya dengan mengetik root di kolom username tanpa harus mengisi password. Dengan demikian, sembarang orang jika menemukan komputer yang menjalankan macOS High Sierra yang layarnya tidak terkunci bisa mengutak-atik sistem tanpa membutuhkan password. Oke teman-teman, sekian dari saya penjelasan tentang 3 kerentanan dan semua definisi dari sistem operasi. Tetap support
channel ini dengan mensubscribe channel ini untuk membantu saya memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat untuk kalian. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you guys and terima kasih. I'm an icon, man. Damn, a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.